Pemirsa, assalamualaikum yang berbahagia. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama. Jangan bosan-bosannya kita untuk membuka diri. Kita belajar kepada siapapun. Yang terpenting itu tadi tidak keluar dari Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi pun seorang guru. Beliau senantiasa di hadapan sahabat-sahabatnya tidak pernah beliau menganggap sahabatnya adalah murid, tapi beliau mengatakan sebagai sahabat. Bahkan sahabat-sahabatnya pun selalu senang dan senantiasa bertanya keilmuan kepada Nabi SAW. Nuansa keilmuan inilah yang benar-benar harus kita raih bersama. Keilmuan yang bagaimana? Banyak keilmuan, baik nuansa ilmu agama, umum dan lain sebagainya. Yang saat ini sedang kita lihat, itulah nilai keilmuan. Bahkan lihat itu semua. Saat kita lakukan, saat kita kerjakan, tapi tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa berangkat ke bulan. Manusia bisa membuat kapal dan lain sebagainya. Karena itu adalah anugerah yang Allah titip. Kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Tapi jangan sampai ketika Allah memberikan itu semua, justru kita melupakan kehambaan kita, nilai-nilai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ilmu pengetahuan inilah yang harus benar-benar kita pelajari. Kenapa? Karena yang namanya belajar enggak langsung ujuk-ujuk bisa. Dari yang terkecil dulu. Dari yang terkecil, kemudian yang terkecil, kemudian yang sedang menjadi sedang, bahkan besar. Disitulah kita bisa memetik hasil manfaat dari ilmu yang kita miliki. Bahkan ilmu yang kita dapatkan dari berbagai narasumber dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemirsa yang berbahagia, jangan pernah merasa bosan. Datangi halakoh-halakoh yang di dalamnya penuh kemuliaan dan keberkahan. Datangi majlis-majlis yang di dalamnya membicarakan tentang keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Inilah salah satu amal yang terbaik yang mengedepankan nilai-nilai ilmu pengetahuan, yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan ada kata bosan yang namanya menuntut ilmu. Dari mulai mohon maaf ketika kita lahir, dari mulai buayan sampai masuk ke liang lahat, sampai kita di bedong. Saat itulah kita berhenti untuk menuntut ilmu. Sejak napas kita masih menyatu dengan tubuh kita. Kemudian dari mulai kita lahir ke alam dunia ini. Lahir ke alam dunia ini tidak memiliki apa-apa. Tidak ada daya upaya. Kemudian tidak ada sedikit yang melekat di tubuh kita. Kita lahir dalam keadaan lemah iman, miskin, papa tak punya apa-apa. Ketika saat kita lahir dari mulai menjadi bayi, kemudian balita, anak-anak tumbuh remaja, dewasa, tua, disitulah ilmu berperan. Kalau tidak memiliki itu semua, mohon maaf. Apa kata yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang zahid besar yang hidup di abad 2 Hijriah. Beliau pernah mengatakan kepada muridnya, wahai murid-muridku tercinta, yang menyebabkan hati kita kotor, yang menyebabkan hati kita rusak, luluh lantak berpisah, tidak lain adalah wa yata'allamuna ilma wa la ya'malun. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan namun dia tidak mampu dan tidak memberikan dan memanfaatkan ilmu yang dimilikinya. Yang seharusnya mengajarkan kepada orang yang bodoh, justru malah membodohi orang-orang yang memang sudah bodoh. Syekh Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat, beliau mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil watan. Orang yang tidak mau dan tidak mampu mengamalkan ilmu pengetahuannya sebelum penyembah berhala diazab, maka ia terlebih dahulu dilemparkan ke dasar neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, upaya kita agar supaya ilmu kita menjadi manfaat dan diterima, menjadi amal yang terbaik, tatkala ilmu kita itu atau ilmu pengetahuan yang kita miliki benar-benar kita kedepankan nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam hal ini, ketika kita persembahkan itu semua, mengharap keridhaan, mengharap kemuliaan, mengharap apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai ilmu yang kita miliki ini justru menjadi bara api dalam kehidupan kita. Benar-benar kita persembahkan di hadapan Allah dengan penuh keikhlasan dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.